Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Sekilas dia berhasil menentukan jumlah dewa surgawi yang masuk. Jumlah dewa surgawi tidak besar, hanya ada 9 dari mereka. Mereka dipimpin oleh seorang pria berambut panjang dan berjanggut serta berpenampilan seperti singa. Namun rambutnya merah menyala, bahkan matanya merah menyala. Dia memancarkan aura yang sangat mengesankan dan sombong. Pria ini adalah Lan Shanhuo. Dia adalah bos bandit dari kelompok bandit terbesar di kota Yuanling, salah satu dari 64 kota di wilayah timur alam ilahi. Lord Lanshan di depan adalah Mount Bewichyu, kata dewa surgawi tingkat rendah dengan hormat. Tatapan tajam dan berapi-api Lanshan Huo menyapu seluruh gunung Bewichyu. Tatapannya kemudian tertuju pada Qin Yu yang berdiri di tengah udara. Dia langsung berteriak, "Apakah Anda Qin Yu?" Qin Yu tersenyum. Pria sombong di hadapannya ini benar-benar terus terang. "Tepat. Dewa surgawi manakah Anda? Ucapkan nama Anda," kata Qin Yu dengan suara yang jelas. Lan Shanhuo menarik napas dalam-dalam. Dadanya menonjol keluar. Dia lalu berkata dengan bangga tanpa rasa takut, "Aku adalah singa api kota Yuanling, Lan Shanhuo. Saya rasa Anda juga tahu tentang kehebatan saya. Ada kesenjangan besar di antara kami berdua. Yang terbaik bagi Anda untuk dengan patuh menyerahkan harta Anda. Jika Anda tidak..." Lan Shanhuo tiba-tiba berhenti di tengah pidatonya. Itu karena bawahan dewa surgawi telah mengirimkan transmisi suara kesadaran ilahi kepadanya. "Tuan Lanshan, menurut informasi yang kami peroleh, perempuan Jalang Chi Hongfeng itu sudah tiba sebelum kita. Namun dia tidak ada di sini sekarang. Saya menduga dia telah jatuh di tangan Qin Yu ini. Tuan Lanshan, Anda harus berhati-hati. Karena fakta bahwa mayoritas orang yang bergegas ke kota Yuqi untuk membunuh Qin Yu telah tinggal di kota Yuqi untuk jangka waktu tertentu, mereka semua menjadi relatif akrab satu sama lain. Karena itu Lan Shanhuo tahu bahwa Chi Hongfeng menghampiri mereka." Lan Shanhuo tiba-tiba menyipitkan mata merahnya. Kilau seperti rubi bocor dari matanya. Bahkan si Jalang Chi Hongfeng itu mati. Lan Shanhuo segera meningkatkan status Qin Yu di hatinya. Wanita Jalang Chi Hongfeng itu bertarung melawanku sebelumnya. Bahkan aku tidak bisa melakukan apapun pada si Jalang Chi Hongfeng itu. Namun Qin Yu ini..." Lan Shanhuo menjadi ragu-ragu. "Lan Shanhuo, mengapa Anda hanya mengucapkan setengah dari kalimat Anda? Ayo katakan padaku apa yang akan kamu lakukan padaku jika aku tidak dengan patuh menyerahkan hartaku." Qin Yu masih tersenyum saat dia berdiri di udara dengan gaunnya berkibar tertiup angin. Lan Shanhuo melihat sekilas susunan formasi itu. Dia dengan dingin pun membungkuk. Dia sedang berpikir di dalam hatinya. Hanya dewa surgawi tingkat rendah. Bukankah hanya susunan formasi dia yang sedikit kuat? Kami bahkan tidak yakin bahwa Jalang Chi Hongfeng tiba di sini sebelum kami. Mungkin dia mengubah rutenya di tengah perjalanan. Bahkan jika si Jalang Chi Hongfeng terperangkap dalam susunan formasi, tapi dengan domain spasial miliknya itu juga tidak akan mudah baginya untuk mati. Tepat saat Lan Shanhuo merenungkan, ledakan dahsyat terdengar dari salah satu susunan formasi besar di dalam gunung Bewichyu. Arai formasi besar itu justru satu-satunya arai perangkap dalam 3 arai formasi tingkat 4 Qin Yu. Qin Yu, yang bisa kau lakukan hanyalah menjebak kakekmu di sini. Jika Anda memiliki keterampilan maka datang dan lawan kami langsung. Raungan marah terdengar dari dalam formasi-formasi besar. "Tutup mulutmu, harap tenang." Sebuah teguran terdengar. Mata Lan Shanhuo berbinar, dia bisa langsung mengenali suara yang dikenalnya itu. Itu si Jalang Chi Hongfeng. Dia memang terjebak dalam susunan formasi itu. Hanya saja bahkan susunan formasi yang hebat itu tidak dapat melakukan apapun pada dewa surgawi tingkat menengah. Lan Shanhuo langsung punya ide di benaknya. Dia kemudian berbalik ke dewa surgawi di belakangnya dan berteriak,
Semuanya Nona Chi saat ini berada dalam susunan formasi besar itu dan menyerang susunan formasi itu tanpa henti. Semuanya ikuti aku untuk membunuh Qin Yu itu. Bahkan jika kita masuk ke dalam susunan formasi besar itu kita juga akan menyerangnya bersama. Saya tidak percaya bahwa susunan formasi Qin Yu akan mampu mengatasinya. Ya Yang Mulia. Segera ada orang yang dengan lantang menyuarakan penerimaan mereka atas perintah tersebut. Di antara 8 dewa surgawi tingkat rendah ini, 3 di antaranya adalah bawahan Lan Shanhuo. Adapun 5 lainnya mereka hanya mengandalkan Lan Shanhuo untuk diandalkan. Kalian berlima dengarkan baik-baik. Setelah kita masuk ke dalam arai formasi besar dan sembunyikan diri di dalam domain spasial saya. Jika kalian semua tidak nyaman tentang itu maka tetaplah di sini. Bawahan saya ayo pergi. Lan Shanhuo berteriak keras. Dia segera memimpin dan membubung ke langit. 3 bawahannya dewa surgawi tingkat rendah segera mengikuti di belakangnya. Adapun 5 dewa surgawi lainnya, mereka hanya berhenti sejenak sebelum juga terbang ke langit mengikuti Lan Shanhuo. 8 dewa surgawi tingkat rendah saat berada di domain spasial Lan Shanhuo bergegas menuju Qin Yu untuk membunuhnya. Melihat 9 orang ini menyerbu ke arahnya tubuh Qin Ye, dia langsung masuk ke dalam trapping arai. Jika ada terlalu banyak orang yang terperangkap dalam susunan formasi ini dan jika mereka menyerangnya tanpa henti, maka mereka memang akan dapat menyebabkan runtuhnya susunan formasi jika kekuatan serangan mereka melebihi jumlah yang dapat ditangani oleh susunan formasi. Namun susunan formasi yang hebat ini mampu menangani jumlah orang ini. Qin Yu sangat jelas tentang situasi arai perangkap. Di dalam arai trapping, alis Chi Hongfeng sedikit berkerut. Dia melihat ke Xian Yu yang di sampingnya. Sejak mereka masuk ke dalam susunan formasi yang hebat, Xian Yu yang telah berusaha sekuat tenaga untuk mempelajari susunan formasi ini sepanjang waktu. Namun bahkan sekarang Xian Yu yang masih tidak dapat menembus susunan formasi ini. Bagaimana mungkin? Secara logis bukankah seharusnya itu pada overlay maksimumnya? Bagaimana elemen air dan api, 2 elemen yang sangat berbeda, dapat bergabung bersama? Selanjutnya bagaimana mereka menyatu dengan penghalang pertahanan properti emas? Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Xian Yu yang tak henti-hentinya menganalisis susunan formasi di hadapannya. Kakak Xian Yu sudah lama sekali, apakah ada kemajuan? Ekspresi Chi Hongfeng berubah agak suram. Jangan khawatir. Xian Yu yang berteriak rendah. Dia juga menjadi cemas karena mencoba menganalisis susunan formasi. Pada saat yang sama Xian Yu yang sekali lagi menciptakan beberapa penghalang untuk menguji susunan formasi. Kilatan lampu panik membentur dengan kejam. Lampu berkedip dan guntur bergulung. Segala macam elemen air, elemen api dan energi elemen lainnya dengan panik menyerang dari atas. Xian Yu yang dan Chi Hongfeng mempertahankan domain spasial mereka dan terus-menerus memblokir serangan dari luar. Selain Chi Hongfeng ada 6 orang lain di domain spasial Chi Hongfeng. Adapun Xian Yu yang dia juga memiliki 6 orang lain selain dirinya di domain spasialnya. Kalian bertiga tinggalkan domain spasial saya. Chi Hongfeng tiba-tiba berbalik dan dengan dingin berkata kepada 3 dewa surgawi tingkat rendah. Chi Hongfeng hanya memiliki 3 bawahan. Adapun 3 orang lainnya mereka semua adalah operator tunggal. Bagi Chi Hongfeng untuk menahan semua jenis serangan dengan domain spasial yang diperluas itu menghabiskan banyak energinya. Ekspresi ketiga dewa surgawi tingkat rendah itu segera berubah memberitahu mereka untuk meninggalkan domain spasial, bukankah itu sama dengan menyuruh mereka mati? Sebelum mereka bertiga bisa mengatakan apa-apa mereka merasakan bahwa domain spasial berkurang ukurannya dan langsung mengusir mereka bertiga. Di saat yang sama segala macam serangan energi mendarat di tubuh mereka. Menganalisis susunan formasi adalah tugas yang melelahkan pikiran untuk memulai. Pada saat ini Xian Yu yang juga secara langsung mengurangi ukuran domain spasial dan mengusir 2 dewa surgawi tingkat rendah yang bukan merupakan bawahannya.
5 dewa surgawi tingkat rendah memandang Xian Yang dan Qi Hongfeng dengan kesal. Setelah itu mereka hanya bisa mencoba melarikan diri dengan cepat. Ekspresi Qi Hongdeng saat dia melihat ke Xian Yu yang sudah berubah menjadi sangat ganas. Kakak Xian Yu sudah 1 jam penuh sejak kita masuk. Kata Qi Hongfeng kata demi kata. Xian Yu yang berbalik untuk melihat Qi Hongfeng. Wajahnya agak pucat dan dahinya dipenuhi keringat. Dengan ekspresi tak berdaya dia akhirnya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Nona Qi, maafkan aku, saya benar-benar tidak berdaya. Anda harus mencoba mencari tahu sendiri. 3 dewa surgawi tingkat rendah di belakang Qi Hongfeng segera ingin mengutuk dengan marah. Namun Qi Hongfeng mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka. Qi Hongfeng dengan dingin melirik Xian Yang. Dia kemudian memimpin ketiga bawahannya dan pergi. Qin Yu tahu betul tentang situasi hal-hal dalam arai formasi. Dewa surgawi dalam susunan formasi ini dipisahkan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah 4 orang yang dipimpin oleh Qi Hongfeng. Kelompok kedua adalah 5 orang yang dipimpin oleh Xian Yang. Kelompok ketiga adalah 9 orang yang dipimpin oleh Lan Shanhuo yang baru saja masuk. Kelompok terakhir adalah 5 dewa langit tingkat rendah yang baru saja ditinggalkan. Saya akan pergi dan mengurus kelima dewa surgawi tingkat rendah ini terlebih dahulu. Jika tidak mereka berlima akan segera kehilangan nyawa. Qin Yu berbicara dengan keras. Saya lebih baik cepat mempercepat kecepatan saya. Aku akan langsung menggunakan salju pudar tombak ilahi. Ketika berada di dalam arai perangkap Qin Yu tidak takut orang lain melihat salju yang memudar tombak ilahi. Selain itu kemampuan Devouring Soul dan Dark and Yellow Energy of Divine Spear Waning Snow keduanya mampu menyerang jiwa yang pada gilirannya memungkinkan Qin Yu untuk merawat orang lain dengan lebih mudah. Seiring waktu berlalu Qi Hongfeng dan 3 bawahannya berlarian di sekitar arai perangkap dalam keadaan menyesal saat mereka mencoba melarikan diri dari susunan formasi. Kisaran domain spasial Qi Hongfeng berubah menjadi hanya mencakup area 3 meter di sekitarnya. Kak, apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu pria. Wajah pria ini dipenuhi kecemasan. Qi Hongfeng mengamati sekelilingnya. Pada saat ini di hadapannya ada rawa yang luas dan tak terbatas. Jelas itu adalah ilusi dari trapping array. Alasan mengapa trapping array sangat kuat adalah karena ia mampu mengintegrasikan semua jenis susunan formasi yang berbeda. Saya tidak percaya bahwa saya Qi Hongfeng yang telah bergerak tanpa hambatan di alam ilahi selama bertahun-tahun ini akan jatuh ke susunan formasi belaka. Qi Hongfeng memancarkan aura yang sangat ganas dan tajam dari tubuhnya. Meskipun dia seorang wanita, dia sama-sama berani dan memiliki kemampuan yang cocok untuk pria. Kalian bertiga dengarkan baik-baik. Bahkan jika kita tidak dapat melarikan diri, itu masih tidak mungkin bagi Qin Yu untuk membunuh kita. Kata Qi Hongfeng dengan percaya diri. Kami hanya perlu menunggu. Ada banyak dewa surgawi yang ingin membunuh Qin Yu. Setelah semakin banyak orang datang, pasti akan ada seseorang yang mampu menembus susunan formasi ini. Qi Hongfeng melihat ke sekelilingnya. Saat ini saya hanya akan membentuk domain spasial dengan lingkar 3 meter. Dengan jumlah ini konsumsi energi jiwa akan sama dengan kecepatan pemulihan energi jiwa saya. Kami tidak perlu khawatir bahwa domain spasial tidak dapat bertahan lama. Kak, maksudmu, ketiga dewa surgawi tingkat rendah ini agak menyadari. Qi Hongfeng terus melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di labirin yang dibentuk oleh dinding warna-warni. Dia kemudian langsung duduk bersila dan berkata dengan tenang. Kami akan menunggu di sini. Kami akan menunggu sampai sejumlah besar dewa surgawi datang. Meskipun Qi Hongfeng berbicara dengan percaya diri, dia merasa sedikit cemas dari lubuk hatinya. Namun dia tidak dapat memahami mengapa dia cemas. Ada prasyarat untuk rencananya Qin Yu tidak dapat membunuhnya. Apakah Qin Yu benar-benar tidak bisa membunuhnya? Qin Yu itu tidak memiliki cara untuk membunuhku.
Bahkan jika dia memiliki artefak ilahi surgawi kualitas tinggi, saya adalah dewa surgawi tingkat menengah dan memiliki artefak ilahi surgawi kualitas menengah. Pikir Chi Hongfeng. Nona Chi tidak baik menjadi terlalu percaya diri. Transmisi suara kesadaran ilahi langsung terdengar di benak Chi Hongfeng. Mata Chi Hongfeng segera meledak dengan cahaya. Dia segera memegang pedang lembutnya dengan lurus. Chi Hongfeng menjadi waspada. Dia dengan hati-hati melihat ke sekelilingnya. 3 dewa surgawi tingkat rendah di belakangnya juga menjadi waspada. Namun, entah dari mana sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapan Chi Hongfeng. Penampilan semacam ini telah menyebabkan Chi Hongfeng terkejut. Pada saat yang sama salju pudar tombak ilahi yang dipegang Qin Yu di tangannya diluncurkan. Mencoba membunuhku hanya dengan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Dalam mimpimu, pikir Chi Hongfeng di dalam hatinya. Pada saat yang sama dia secara dramatis meningkatkan jangkauan domain spasial dan bahkan menutupi Qin Yu. Dia berencana untuk menggunakan domain spasial untuk mengikat Qin Yu dan tombak yang dia pegang. Beberapa ratus retakan spasial dari ketebalan helai rambut muncul di ruang yang mengelilingi ujung tombak salju pudar tombak ilahi. Domain spasial sama sekali tidak bisa mengikatnya. Ekspresi Chi Hongfeng langsung berubah. Di saat yang sama dia dengan tidak sabar mencoba memblokir tombak yang masuk dengan pedang lembut di tangannya. Bang! Seperti cambuk pedang lembut itu segera melingkari salju yang menipis dari tombak ilahi. Namun lapisan dark dan yellow energy muncul di permukaan salju yang menipis dari tombak ilahi. Dengan getaran dari energi gelap dan kuning pedang lembut itu terguncang hingga lepas. Salju pudar tombak ilahi menembus dada Chi Hongfeng. Pada saat yang sama ledakan energi gelombang mulai langsung menyerang jiwa baru lahir Chi Hongfeng. Ini adalah salah satu dari 2 kemampuan khusus yang hebat dari salju yang menipis tombak ilahi, jiwa yang melahap. Kekuatan keterampilan Devouring Soul adalah sesuatu yang bisa dikendalikan Qin Yu. Setelah menyerap energi gelap dan kuning, kemampuan Devouring Soul dan Body Break telah tumbuh jauh lebih kuat. Chi Hongfeng hanya merasa pikirannya telah dikejutkan. Setelah itu dia dengan lemah jatuh ke tanah dan duduk di sana dalam keadaan lumpuh. 3 dewa surgawi tingkat rendah tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Adapun Qin Yu dia teleportasi 3 kali berturut-turut. Divine Spear Waning Snow miliknya ditembakkan 3 kali lagi. 3 dewa surgawi tingkat rendah juga jatuh ke tanah. Mengapa Qin Yu ini tidak membunuhku? Chi Hongfeng bingung. Dan pada saat ini pagoda batu kecil muncul di tangan Qin Yu. Pagoda batu mulai tumbuh kemudian. Segera setelah itu menjadi pagoda bertingkat 3. Menyerap. Qin Yu berteriak. 4 dewa surgawi yang jiwa mereka sudah rusak karena menerima serangan jiwa diserap ke dalam pagoda penyegel dewa. Ini kelompok pertama. Kelompok berikutnya kelompok Xianyu yang terdiri dari 5 orang. Qin Yu mengambil pagoda penyegel dewa dan menghilang. Qin Yu mulai panik menyerang dewa surgawi di arai perangkap tingkat 4. Tanpa menahan diri dia mulai menyerap dewa surgawi ini ke dalam pagoda penyegel dewa miliknya. Jumlah pelayan yang dimiliki Qin Yu terus meningkat. Lebih dari 10 diserap. Secara bertahap lebih dari 20 diserap. Tidak ada satupun dewa surgawi yang mampu menang melawan Qin Yu yang memiliki Snow Spear Waning Divine dan kemampuan teleportasi dalam pertempuran 1 lawan 1. Qin Yu yang tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali benar-benar sangat menakutkan. Di Mount Bewichyu, di samping Danau Alpine. Air Danau Alpine tenang seperti cermin memantulkan langit. Kadang-kadang angin gunung bertiup melewati menyebabkan lapisan riak terbentuk di permukaan air. Qin Yu berdiri di samping Danau Alpine dengan tangan di belakang punggungnya, gaun panjangnya tertiup angin. Dengan lambaian tangannya 23 dewa surgawi yang baru saja ditangkap Qin Yu muncul di hadapannya. Chi Hongfeng, Xianyu Yang, dan Lanshan Huo berdiri di depan sedangkan 23 dewa surgawi lainnya berada di belakang mereka.
Pada saat 23 Dewa Surgawi melihat Qin Yu, mereka semua membungkuk dan berkata dengan hormat, "Menguasai." Begitu seseorang ditangkap ke pagoda penyegel dewa, jiwanya akan terikat. Dengan demikian 23 Dewa Surgawi ini hanya bisa menerima nasib mereka dan mengikuti Qin Yu. Qi Hongfeng, Xian Yu Yang, dan Lan Shan Guo memandang Qin Yu dengan tatapan kaget dan kagum. Ketika mereka melihat satu sama lain di pagoda penyegelan dewa, mereka tahu bahwa orang lain juga ditangkap oleh Qin Yu. Mengapa mereka bertiga semua dewa surgawi tingkat menengah tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan, ketika berhadapan dengan Qin Yu dewa surgawi tingkat rendah? Mereka tidak dapat memahami mengapa. Dengan demikian master yang berdiri di depan mereka tampak lebih misterius bagi mereka. Qin Yu melirik semua orang yang hadir. "Mulai hari ini kalian semua akan menjadi pelayanku. Adapun semua hal yang perlu kalian lakukan itu akan menjadi tanggung jawab Paman Fu." Dengan maksud dari Qin Yu, Paman Fu muncul di samping Qin Yu dari alam Jianglan. Paman Fu, ke-23 Dewa Surgawi ini sangat hormat dan sederhana. Paman Fu sudah tahu tentang niat Qin Yu. Setelah melihat kelompok Dewa Surgawi ini, Paman Fu membungkuk ke Qin Yu dan berkata sambil tersenyum, "Tidak pernah saya mengantisipasi bahwa dalam sekejap mata guru akan menangkap 23 Dewa Surgawi. Paman Fu, mereka akan berada di bawah pemerintahanmu," kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. "Pelayan tua ini pasti akan mengaturnya dengan baik." Paman Fu memandang 23 Dewa Surgawi. Dia mengangguk. Kemudian dengan niat Qin Yu memindahkan Paman Fu dan 23 Dewa Surgawi ke ruang lapisan kedua alam Jianglan. Seperti kucing, Qin Yu berdiri di atas pohon dan melihat ke kejauhan. Mungkin akan memakan waktu lama sebelum kelompok Dewa Surgawi berikutnya tiba. Qin Yu tidak ingin menunggu di sini dengan sia-sia. Jadi dia langsung terbang ke Traping Arai. Qin Yu melanjutkan untuk duduk bersila di wilayah tengah arai perangkap. Qin Yu tidak peduli kapan Dewa Surgawi itu akan datang karena dia tahu bahwa pada akhirnya Dewa Surgawi itu pasti akan memasuki arai perangkap untuk menemukannya. "Saya rasa saya akan mampu mencapai terobosan dalam jiwa saya dalam 100 tahun. Pada saat energi ilahi saya berubah menjadi energi ilahi surgawi, saya rasa saya akan dapat membuka ruang lapisan ketiga alam Jianglan. Pada saat itu saya akan dapat melihat Lier lagi." Qin Yu memiliki sedikit senyum di wajahnya. Qin Yu sangat yakin tentang tingkat jiwanya sendiri. Qin Yu telah berada di puncak tahap dewa tingkat tinggi selama bertahun-tahun. 100 tahun seharusnya lebih cukup bagi Qin Yu untuk sepenuhnya melampaui ambang Dewa Surgawi. Pelatihan dalam formasi arai memang juga merupakan sarana untuk meningkatkan level jiwa seseorang. Dengan membalikkan tangannya, Qin Yu mengeluarkan gulungan emas. Gulungan emas ini adalah gulungan yang berisi deskripsi terperinci dari susunan formasi level 7 dan level 8 oleh Dewa Pengrajin Cheu Yuan. Qin Yu memahami bahwa untuk arai formasi level 1 ke arai formasi level 6, metode untuk menyimpulkannya mulai dari yang sederhana hingga yang rumit. Meskipun dia saat ini hanya di tingkat keempat dari susunan formasi, Qin Yu yakin bahwa selama dia memiliki cukup waktu dia akan dapat mencapai tingkat ke-6 dari susunan formasi. Namun arai formasi level 7 dan arai formasi level 8 malah sangat sederhana. Orang bisa tahu betapa sederhananya mereka dengan fakta bahwa satu gulungan emas berhasil berisi informasi mengenai arai formasi level 7 dan level 8. Misteri macam apa yang terkandung dalam arai formasi level 7 dan level 8? Qin Yu mulai membaca gulungan itu dengan hati-hati sekali lagi. Ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama hanya untuk mengatur arai formasi level 3 atau level 4 biasa. Untuk arai formasi level 5 dan level 6 jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengaturnya sangat lama. Namun untuk susunan formasi level 7 dan level 8 seseorang dapat mengaturnya dalam beberapa waktu. Arai formasi level 7 tampaknya sangat sederhana.
Namun bagaimana mungkin metode sederhana seperti itu dapat mengandung kekuatan yang begitu besar? Qin Yu tidak dapat memahami ini. Ini sudah bukan pertama kalinya Qin Yu membaca informasi mengenai array formasi level 7. Dia telah membacanya berkali-kali namun dia masih tidak dapat memecahkan misteri kedalamannya. Qin Yu kemudian melanjutkan untuk melihat susunan formasi tingkat 8. Prestasi tertinggi senior CU dalam susunan formasi benar-benar mencengangkan. Dengan 5 unsur emas, kayu, air, api, dan tanah sebagai fondasinya yin dan yang sebagai kegelapan dan cahaya serta petir sebagai siksa. Sederhana dan logis, namun susunan formasi yang hebat ini terbentuk melalui metode ini, sepertinya akan menjadi terlalu kuat. Qin Yu tidak dapat mengatur susunan formasi besar ini. Dengan demikian dia tidak dapat secara pribadi mengalami kekuatan dari susunan formasi ini. Dia hanya bisa membaca deskripsi mengenai susunan formasi besar yang ditinggalkan oleh Cheu Yuan sendiri. Menurut Cheu Yuan setelah susunan formasi ini selesai diatur tidak diperlukan fondasi untuk susunan formasi ini. Itu akan mampu menyerap energi spiritual ilahi yang panik dari alam ilahi, dan menggunakannya untuk menciptakan dunia miniatur. Susunan formasi ini begitu kuat sehingga tidak ada orang selain ahli di tingkat God King yang bisa menerobosnya. Tanpa perlu fondasi formasi, mampu menciptakan dunia miniatur, susunan formasi ini bisa dikatakan tidak memiliki kekurangan. Sungguh sekuat itu. Sayangnya saya tidak tahu apakah senior Cheu Yuan masih hidup atau sudah mati sekarang. Jika senior Cheu Yuan masih hidup, maka saya secara pribadi akan dapat melihat kekuatan dari susunan formasi yang hebat ini. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Tiba-tiba telinga Qin Yu bergerak, senyuman muncul di wajahnya. Lebih banyak dewa surgawi telah datang. Di kaki gunung Bewich Yu. Pada saat ini lebih dari selusin dewa surgawi berkumpul. Kelompok dewa surgawi ini dipimpin oleh sepasang saudara perempuan. Kedua saudara perempuan ini sangat cantik dan mempesona. Para suster adalah satu-satunya dua dewa surgawi tingkat menengah di antara orang-orang ini. Kakak, kenapa tidak ada orang lain selain kita di sini? Seharusnya tidak demikian. Ada banyak dewa surgawi lainnya yang berangkat sebelum kita. Le Yurao yang mengenakan gaun kasa merah muda mengerutkan kening saat dia bertanya. Le Yurao dan Le Yuyao adalah saudari yang mempesona yang terkenal. Kedua dewa surgawi tingkat menengah ini memiliki kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Xian Yuyang dan Lan Shan Huo itu semuanya berangkat di depan kita. Terlepas dari apa yang terjadi seharusnya ada banyak dewa surgawi di sini. Le Yuyao memandang Mount Bewich Yu dengan sangat hati-hati. Jika mereka jatuh ke gunung Bewich Yu, kita pasti tidak bisa membiarkan diri kita juga jatuh ke sana. Le Yurao mengangguk. Tepat ketika kedua saudara perempuan ini bingung dengan apa yang terjadi, kelompok lain yang terdiri dari 10 lebih dewa surgawi terbang dari belakang. Dalam kelompok dewa surgawi ini ada satu dewa surgawi tingkat menengah. Little Enchanting Sisters melihat kalian berdua di sini benar-benar merupakan kesempatan yang membahagiakan. Suara yang jelas terdengar, pemimpin di antara kelompok 10 lebih dewa surgawi seorang pemuda berpakaian putih berbudaya dan halus memimpin dan turun ke tanah. Le Yuyao dan Le Yurao segera menyapa orang yang masuk dengan suara nyaring dan jelas. Halo Tuan Muda Yigong. Le Yuyao dan Le Yurao sudah lama mendengar tentang nama terkenal Yi Gongsu. Orang harus tahu bahwa ada juga perbedaan antara dewa surgawi tingkat menengah. Yang terkuat di antara mereka adalah naga hitam berkepala 9 Tanjiu, Liu Yuxi dan mereka. Bagi mereka bahkan menangani 5 atau 6 dewa surgawi tingkat menengah sendiri tidak akan terlalu sulit. Adapun Yi Gongsu dia adalah seseorang yang setingkat dengan Tan Jiu. Mengenakan topi baja sarjana dan gaun putih Tuan Muda Yi Gong tersenyum ringan dan berkata, Little Enchanting Sisters, kenapa hanya kamu yang ada di sini? Di mana Nona Chi? Aku tahu dia sudah tiba. Kami belum melihatnya, kata Le Yuyao.
Le Yurao melanjutkan, ketika kami berangkat dari kota Yuchi kami memperoleh informasi bahwa Lan Shanhuo dan Xian Yu yang telah berangkat. Namun ketika kami sampai di sini kami tidak dapat menemukan satu orang pun. Kami menduga mereka mati atau terperangkap dalam susunan formasi besar. Xian Yu Yang, Yi Gongsu mengerutkan kening. Xian Yu Yang ini adalah ahli susunan formasi. Bahkan dia telah jatuh ke Qin Yu. Le Yuyao dan Le Yurao juga mengangguk. Itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Yi Gongsu berbalik untuk melihat Gunung Bewichyu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh Gunung Bewichyu memancarkan energi dari berbagai jenis susunan formasi. Hatinya semakin berat, tampaknya susunan formasi yang telah disiapkan Qin Yu ini sangat kuat. Benar mereka sangat kuat. Le Yurao dan Le Yuyao juga melihat Mount Bewichyu. Kedua kelompok orang ini yang jumlahnya hampir 30 semua diam-diam memandangi Gunung Bewichyu. Mereka merasakan ledakan mendadak menggigil di dalam hati mereka. Mereka dapat membayangkan dengan tepat, berapa banyak susunan formasi yang ada di sekitar Gunung Bewichyu. Gunung penyihir Anda yang pendiam tampak seperti binatang buas yang sedang menunggu. Setiap kali seseorang melewati binatang buas ini mereka akan ditelan olehnya. Untuk sesaat tidak ada satu pun dari hampir 30 dewa surgawi yang berani melanjutkan. Seiring waktu berlalu dewa surgawi dalam kelompok 7 atau 8 atau 2 atau 3 mulai berdatangan. Jumlah ahli dewa surgawi di kaki Gunung Bewichyu menjadi semakin besar. Namun semakin banyak orang yang datang semakin yakin mereka terhadap satu hal, Chi Hongfeng, Xian Yu Yang dan Lan Shanhuo, tiga dewa surgawi tingkat menengah yang memiliki reputasi tertentu semuanya telah jatuh ke Gunung Bewichyu. Setelah setengah hari jumlah dewa surgawi yang berkumpul di sini sudah lebih dari 50. Pada saat ini ada juga 5 dewa surgawi tingkat menengah. Selain suster-suster yang mempesona dan Yi Gongsu ada juga dewa surgawi yang sedingin es Liu Bing dan naga hitam berkepala 9 Tan Jiu. Tan Jiu yang telah menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun akhirnya menunjukkan dirinya hari ini. Apakah kita masih menunggu? Pandangan Liu Bing diarahkan ke 4 dewa surgawi tingkat menengah lainnya. Liu Bing bertubuh tinggi dan memiliki sosok yang luar biasa. Rambut peraknya meningkatkan aura dinginnya. Terutama sepasang matanya itu tampaknya tanpa emosi. Le Yuyao tersenyum, adik Liu Bing jangan cemas. 3 dewa surgawi tingkat menengah telah jatuh ke dalam susunan formasi itu. Kecuali kami memiliki kepastian mutlak yang terbaik bagi kami untuk menunggu sedikit lebih lama. Kurasa kita harus berangkat untuk mematahkan susunan formasi. Sebuah cahaya berkilau melintas di mata ilmuwan Yi Gongsu. 3 dewa surgawi tingkat menengah itu kekuatan mereka hanya dapat dianggap tingkat menengah. Namun kita di sini ada naga hitam dan aku. Jika kita tidak dapat membunuh Qin Yu itu, maka itu akan benar-benar aneh. Yi Gongsu dipenuhi dengan keyakinan. Di antara 5 dewa surgawi tingkat menengah saat ini Yi Gongsu dan Tan Jiu memiliki kekuatan terkuat. Yi Gongsu dan Tan Jiu masing-masing memiliki kekuatan yang lebih besar dari gabungan Xian Yu Yang, Lan Shanhuo, dan Chi Hongfeng. Dengan keduanya mereka benar-benar memiliki kemungkinan sukses yang sangat besar. Karena Tuan Muda Yi Gong setuju untuk berangkat, maka aku juga akan menyetujuinya, kata Tan Jiu dengan dingin. Yi Gongsu tersenyum dan berkata, baik, karena saudara naga hitam juga menyetujuinya maka masalah ini akan menjadi sederhana. Apa yang paling penting sekarang adalah siapa di antara 50 lebih dewa surgawi kita yang akan menjadi pemimpin memberikan perintah dan mengendalikan situasi. Liu Bing, Le Yurao dan Le Yuyao semuanya memandang ke arah Yi Gongsu dan Tan Jiu. Pemimpin kelompok ini hanya bisa Yi Gongsu atau Tan Jiu. Jika seseorang ingin menjadi pemimpin, maka dia akan memiliki otoritas untuk mengatur apa yang harus dilakukan setiap orang. Dengan demikian orang ini secara alami akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk mendapatkan harta Qin Yu. Yi Gongsu memandang Tan Jiu.
Dia tahu bahwa Tuan Naga Hitam ini adalah seseorang yang sangat sulit untuk diajak bicara. Namun untuk mendapatkan harta yang dimiliki Qin Yu, Yi Gongsu tahu bahwa dia harus menjadi pemimpin. Saya tidak tertarik, Tuan Muda Yi Gong bisa menjadi pemimpin, kata Tan Jiu acuh tak acuh. Yi Gongsu terkejut, dia bahkan sudah menyiapkan banyak alasan dan argumen untuk membujuk Tan Jiu. Yi Gongsu segera tersenyum dan berkata, "Baik, sejak Naga Hitam berkata demikian, maka aku akan menjadi pemimpin dari kelompok 56 Dewa Surgawi ini. Mulai sekarang semua orang harus mendengarkan saya dan melakukan apa yang saya katakan." Pandangan Yi Gongsu diarahkan ke semua Dewa Surgawi. Tak satu pun dari mereka memprotes. Bahkan Liu Bing yang dingin dan sombong tidak menentangnya. Bagaimanapun kekuatan adalah aspek yang paling penting. Tan Jiu melirik Yi Gongsu, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Apakah menurutmu Qin Yu akan semudah itu dirawat? Jika kamu ceroboh maka kamu hanya akan menderita kematian. Tan Jiu selamanya tidak bisa melupakan tombak yang dimiliki Qin Yu. Pada saat ini Yi Gongsu sudah mulai menetapkan apa yang akan dilakukan semua orang dengan senyuman di wajahnya. Saudari yang mempesona, kalian berdua akan memimpin 20 Dewa Surgawi tingkat rendah, bagaimanapun juga. Yi Gongsu berhenti di tengah pidatonya tepat setelah memulainya. 3 sosok terbang dengan cepat. Semuanya dengarkan. Tuanku telah memerintahkan dan kalian semua harus mendengarkan perintah Tuanku tentang cara menghancurkan susunan formasi besar Gunung Bewichyu dan membunuh Qin Yu. Teriakan keras terdengar dari jauh. 56 Dewa Surgawi segera melihat ke tempat yang jauh. Siapa yang berani sombong ini? Hanya 3 orang. Mereka sepertinya tidak terlalu kuat. Mengapa kita harus mendengarkan mereka? Jin Kong ini Jin Kong dan saudaranya. Lei Yuyao tiba-tiba berkata dengan kaget. Bukankah itu? Ekspresi Yi Gongsu dan Tan Jiu berubah. Tatapan Yi Gongsu menjadi dingin. Dia kemudian mengucapkan 2 kata. Tuan Qiuzong. Di alam ilahi Dewa Surgawi tingkat menengah pada umumnya adalah makhluk yang sangat kuat dalam kekuatan bandit. Adapun Dewa Surgawi tingkat tinggi mereka adalah individu yang semua kekuatan besar saling bertarung. Berapa banyak Dewa Surgawi tingkat tinggi yang benar-benar pergi dan menjadi bandit? Di 64 kota di wilayah timur alam ilahi, orang terkuat di antara semua bandit, Tuan Qiuzong satu-satunya Dewa Surgawi tingkat tinggi di antara semua kekuatan bandit yang hadir. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa Qin Yu benar-benar mampu menarik bahkan Tuan Qiuzong. Bagaimanapun Tuan Qiuzong sudah memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Brengsek, situasinya menjadi buruk. Ekspresi Tan Jiu menjadi suram. Dia telah menyembunyikan fakta bahwa Qin Yu memiliki harta karun spiritual nenek berbentuk tombak dan 9 petalet Magnificent Lotus, justru karena dia takut bahwa orang yang terlalu kuat akan datang. Sekarang Dewa Surgawi tingkat tinggi telah tiba, bagaimana dia Tan Jiu mungkin bisa mendapatkan harta karun itu? Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.